Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdha mursalin wa suratil malaikatil muqarrabin. Allahumma ghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat hidayah inayahnya kita dapat bersama-sama di tempat yang mubarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita kehadiran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekembalinya kita kelak mendapatkan perlindungan, inayah dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dan para sahabat-sahabatnya sekalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu para sahabat sedang duduk dan sedang berbicara tentang sesuatu yang tertentu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mereka melihat Rasulullah datang ke tempat mereka serentak berdiri. Maka ketika mereka berdiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Duduk, jangan berdiri." Maka para sahabat pun semuanya duduk, melainkan seorang yang tetap berdiri, namanya Zaid bin Thabit. Dia berdiri dan dia mengatakan sesuatu. Dia katakan, "Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu hissun wa aqlun yara hadzal jamala fala yaqum." Dia katakan, "Qiyami lil azizi alayya fardun." Berdirinya aku di hadapan orang yang mulia adalah satu kewajiban bagiku. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqim. Meninggalkan sesuatu yang fardu, yang wajib itu bukan suatu perkara yang baik atau perkara yang lurus yang diajarkan oleh Allah. Ajibtu, aku heran, liman lahu hissun wa aqlun, orang yang punya rasa dan yang punya akal, yara hadzal jamal fala yaqum. Melihat orang yang begitu indah, begitu mulia, kemudian mereka tidak berdiri. Rasulullah mendengar ini diam, tidak mengomentari. Ini namanya hadis takrir, hadis takriri, hadis yang tidak dilengkapan oleh Nabi, tapi didengar oleh Nabi dan tidak mengatakan, tidak melarang. Itu sesuatu namanya hadis juga. Berarti itu perkataan yang benar. Jadi tadi kita berdiri itu sebenarnya kita menghadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, pada tempat kita, dan kita mengagungkan. Kenapa? Karena mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang diagungkan oleh Allah itu sesuatu yang sangat baik. Bahkan kalau ada yang bertanya, mana yang lebih mulia, perintah Allah kepada malaikat sujud kepada Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana lebih mulia? Para ulama mengatakan lebih mulia Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau Nabi Adam hanya perintah dari Allah tanpa Allah melaksanakannya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Aku ciptakan di muka bumi ini kali masawaitahu wa nafakhtu fihi ruhi fasjudu. Apabila aku sudah sempurnakan ciptaannya dan aku telah tiupkan kepadanya roh, maka sujudlah kepadanya. Perintah Allah kepada malaikat Allah. Cuma malaikat saja yang melakukan itu ta'ziman, bukan ta'zim kepada Nabi Adam alaihi salam, tetapi ta'ziman terhadap ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berselawat kepada Nabi, apa Allah kata? Innallaha wa malaikatahu, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat beserta untuk apa? Yusalluna 'alan nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi. Tidak ada amal yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya yang Allah lakukan melainkan berselawat kepada Nabi. Oleh itu kita berselawat kepada Nabi dengan hadir hati ataupun tidak hadir hati kita, dalam keadaan kita lalai atau tidak lalai, itu semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu faksiru, perbanyaklah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah ulama Imam Habib Salim Asy-Syafiri mengatakan bahwa amal-amal yang paling baik di akhir zaman itu, pertama tilawatil Quran, membaca Al-Quran, kemudian beristighfar dan berselawat kepada Nabi. Kalau baca Quran mungkin kita memegang sesuatu. Mungkin pegang HP ada Quran, pegang mushaf kalau kita bisa baca. Tetapi beristighfar dan berselawat di mana saja kita bisa lakukan. Kita duduk di rumah, kita berkendaraan, ataupun apa saja yang kita lakukan, kita bisa senantiasa untuk beristighfar dan berselawat. Kita naik motor, ada urusan di pasar, kita dari rumah sampai di pasar kita berselawat. Dari rumah sampai di tempat pekerjaan kita berselawat. Dari tempat pekerjaan kita pulang ke rumah kita bisa berselawat dan beristighfar kepada Allah. Semua apa yang kita lakukan dalam pergi dan pulang kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu kewajiban, sesuatu yang kebaikan yang akan diterima oleh manusia kelak ketika kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah bukan untuk kita di dunia. Karena apa yang diberi oleh Allah tidak ada tempat simpannya di dunia. Innama hiya a'malukum ukhfiha lakum. Semua itu adalah amal-amal kalian yang aku simpankan untuk kalian. Summa uwaffiha iyyakum, dan aku yang akan menunaikan kelak kepada kalian. Satu waktu kita di akhirat nanti seluruh amal kita akan menerima seakan-akan kita ada buku. Karena buku itu dipegang oleh raqibun atid. Kalau raqibun atid, kalau kita umpamakan di dunia ini, kalau kita pergi ke bank, kita kasih masuk uang, itu yang ada di bank itu yang mencatat kita punya uang, itu raqib, itu atid. Satu waktu kalau kita mau juga, kita pergi bawa kita punya buku. Karena nanti di sana ketika kita akan sampai di alam barzakh dan kita akan menghadapi Allah, apa kata orang yang telah pergi itu? Dia katakan, ma bi hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab ini, buku ini, catatan ini tidak meninggalkan sesuatu? Semua dia tulis, baik kecil sekalipun dia akan catat. Kalau di dunia mungkin 1 rupiah tidak ada di PHR. Orang ambil 1 rupiah kalau punya harta, tidak cuma 1 rupiah. Tetapi yang kita ambil itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran jelas, may ya'mal misqala dzarratin khairan. Sekecil darah kebaikan yang dia lakukan pasti dia lihat.
sekecil zarrah pun kejahatan pasti dia lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan lihat, bukan cuma sekedar lihat, tapi dia akan rasakan nikmatnya dan dia akan rasakan kepedihan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ganjaran terhadap segala perbuatan pemberian itu tidak melihat berapa yang kita beri. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memberi. Kita memberinya dengan hati yang ikhlas, kita akan mendapatkan keikhlasan. Seperti seorang wanita yang melakukan kejahatan yang begitu, wanita jalan hanya dengan sekedar memberi minum kepada anjing, dia diberi rahmat oleh Allah. Pertanyaannya, apa sih kemuliaannya anjing? Mau dapat apakah orang beri minum anjing? Apakah anjing akan memujinya? Tetapi yang dilihat Allah itu bukan dia minumkan anjing, tetapi yang dilihat Allah itu kasih sayang yang ada dalam hati terhadap makhluk Allah. Artinya makhluk yang kadang-kadang kita gunakan untuk mencaci, tetapi bisa menyebabkan orang bisa masuk surga Allah. Bisa Allah memberikan rahmat kepadanya. Berapa banyak dosa yang telah dia buat oleh seorang wanita ini cuma karena hati yang penuh kasih melakukan kebaikan kepada makhluk Allah. Bagaimanakah jika kebaikan itu kepada manusia?